Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membahas terkait dengan wanita yang berjilbab, yang dimana wanita tersebut masuk ke dalam gereja dengan membawa pisau, saudara. Nah, teman-teman, berita itu dibahas oleh non-Kristen, lalu mereka memframing bahwa pisau yang didapat dari wanita yang berjilbab itu, orang Kristen menuduh wanita tersebut. Salah satu channel yang membahas berita tersebut membuat judul "Non Muslim Bukam, Kakak Kandung Meluruskan Tuduhan Bawa Pisau ke Gereja". Nah, teman-teman, video tersebut ditonton puluhan ribu, dan komentar-komentar yang ada di dalam video tersebut orang Kristen dituduh balik, seperti komentar underscore Ibnu Rusi 756 mengatakan ini kasus yang dibikin oleh orang Kristen, sangat gak masuk akal, katanya, saudara. Orang berjilbab masuk dan jemaat bajunya terbuka, roh minik ada satpam. Kedua, kasus ini terjadi kemungkinan pernah terjadi sebelumnya sehingga satpam biarkan masuk. Kasus seperti ini pengalihan isu ungkapnya. Nah, teman-teman, underscore epigaming 92 berkomentar, Oten kalau nuduh harus ada bukti, katanya. Emang yang di video yang nyebar juga nggak ada penodongan, dan sekarang pada bilang ditodong pisau, fitnah aja Oten. Nah, teman-teman, bukan bicara penodongan, tetapi wanita tersebut jelas yang membawa pisau. Motivasinya apa? Kita tidak tahu, ya. Kemudian underscore indel 609 berkomentar, tuntut balik pencemaran nama baik dari tuduhan fitnah orang dalam gangguan kesehatan jiwa. Mengapa dipermalukan dan dituduh ingin melakukan kejahatan? Tidak terbukti tuduhan itu. Allahu Akbar. Nah, teman-teman, jelas di sini bahwa komentar-komentar yang ada di video di channel non-Kristen itu, yaitu Tasik Ngaji, ada banyak komentar yang menuduh balik orang-orang Kristen terkait dengan berita tersebut. Padahal memang berita itu benar dan sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Nah, teman-teman, ada video klarifikasi di mana seorang wanita mengaku kakaknya dari perempuan yang berjilbab itu masuk ke dalam gereja. Seperti apa videonya? Yuk saksikan videonya berikut ini. Maaf, ini aku dari keluarganya, keluarga dari adik aku, ini aku kakaknya. Aku di sini cuma mau ngelurusin bahwasanya adik aku emang kurang normal. Di sini dianya itu nikah sama orang Madura, tapi di sini cuma ikut suaminya. Nah, pas kejadian itu, adik aku itu mau nyamperin aku, mau rujak-rujakan, terus bawa pisau, emang dari rumah, dari kosan. Ini dari kosan. Aku di sini sekali lagi cuman mau minta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan adik aku. Di sini adik aku udah kurang normal itu dari 2023. 2023 udah dibawa ke rumah sakit, emang udah jadi pasien. Tapi pas akhir tahun adik aku udah agak normal. Terus agak normal, tapi masih ada sedikit tidak normalnya. Paham ya? Nah, nikah sama orang Madura, di sini cuma ngekos, suaminya jualan. Terus adik itu mau nyamperin aku kerja di Surabaya Manukan. Terus adik mau kesini nyamperin aku, dia bilangnya ke suaminya mau rujakan. Ya mungkin pas di jalan, kan di Wonorejo ada salah satu yang meninggal. Mungkin adik itu kebawa, mungkin emang kan dianya juga kurang normal, makanya adik itu jadi bicaranya tuh ngelantur, makin parah. Emang waktu itu mau dibawa ke Madura biar adik aku ditangani di sana. Nah, di sini aku cuma mau ngelurusin, kami keluarga minta tolong buat hapus atau jangan menyebarluaskan. Kasihan mama sama papa aku di sini. Enggak, adek itu enggak mau nyelakain. Pisaunya juga enggak adek todongkan sama orang. Pisaunya juga ditaruh di dalam, tapi itu jatuh.
Enggak kan, enggak adik langsung todongkan ke orang, enggak kan. Cuman di sini tuh adik dihasut sama aura hitam katanya, dihasut disuruh masuk. Kalau enggak masuk adik ditodongkan. Padahal itu tuh adik itu cuma halusinasi. Ke bawah dari pikiran halusinasi adik juga tuh dulu 2023 kerasukan, kemasukan bawah. Makanya adik itu mungkin dihasut disuruh masuk. Kalau masalah sadar, adik aku emang kadang kalau kesini pakai cadar. Kalau dianya lagi mau pakai cadar, dianya kesini pakai cadar, kadang enggak. Jadi di sini tuh adik bukan mau neror atau semacamnya, atau mau adik cuman lagi dalam fase banyak pikiran, asam lambungnya kumat, terus jadinya sakitnya itu mulat lagi. Sakit yang dulu 2023, sakit jiwanya sekarang makin parah. Makanya alhamdulillah sekarang udah ditanganin dan sekarang jadi pasien di rumah sakit. Makanya kami keluarga cuma mau minta maaf, terus juga ingin meluruskan kayak seperti apa kronologinya, dan kami juga mau tolong adik mau dibawa ke mobil. Kami sekeluarga minta tolong biarin kami sekeluarga tenang, biarin kami sekeluarga nggak banyak pikiran, beban. Karena bukan cuma ini kok masalah keluarga kami. Jadi kami tolong minta maaf sebesar-besarnya. Kami nggak ngomong bahwa adik kami itu nggak salah, tapi kami cuma mau minta tolong toleransi, soalnya adik saya itu dari saat kemarin itu dalam keadaan kurang sadar. Jadi kami cuma minta tolong dihapus video-video yang beredar, sama jangan disebarluaskan lagi. Biarin kami sekeluarga tenang, biarin kami yang urus adik sama pihak yang berwajib. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Sekarang adik masih ditangani di rumah sakit. Hal ini, video ini harus tetap ditayangkan karena sangat banyak beredar di media sosial bahwa ada yang kemudian di-framing lah, kemudian ada yang memandang dengan sebelah mata dan sebagainya, sehingga video klarifikasi ini harus disampaikan dan video klarifikasi ini harus diketahui oleh halayak umum, apalagi ini yang berbicara langsung dari kakak kandungnya sendiri. Wanita misterius yang membawa pisau di sebuah gereja di Jalan Manukan Rukun, Sambi Kerep, Surabaya pada Rabu 20 November 2024 sempat diinterogasi oleh para jemaat dan pengurus gereja. Video interogasi yang dilakukan para jemaat dan pengurus gereja terhadap wanita itu diunggah oleh akun Instagram @lianalukito. Video berdurasi 1 menit 30 detik ini terdiri dari beberapa bagian video yang telah diedit. Selama diinterogasi secara bergantian oleh beberapa jemaat dan pengurus gereja, si wanita itu berusaha menjawabnya. Ia mengaku berasal dari Madura dan sengaja mengendarai motor untuk datang ke gereja tersebut. Dalam video, perempuan tersebut terlihat duduk di bangku gereja dan diinterogasi oleh beberapa jemaat. Perempuan tersebut juga melihat benda yang dibawanya jatuh. Seorang pria kemudian memastikan benda jatuh yang diduga pisau itu sudah diamankan. Perempuan itu kemudian bertanya kepada jemaat, apakah dirinya boleh ke mimbar pemuka agama di ujung ruang peribadatan. Seorang jemaat pun langsung melarangnya dan mengatakan mimbar tersebut hanya untuk orang tertentu. Perempuan tersebut juga bertanya tentang kitab yang ada di gereja. Setelah mengaku berasal dari Madura, perempuan itu menuturkan bahwa ada yang menyuruhnya datang ke gereja tersebut dan membawa pisau. Kamu tadi keluarkan pisau dari sini, aku lihat. Ayo, jangan bilang lagi. Itu bukan dari aku. Aku disuruh sama orang. Siapa? Allah Ta'ala ya Nur. Siapa? Allah Ta'ala itu orang. Allah itu Tuhan yang harus bilang orang kan? Kok bilang orang kan? Iya. Kalau orang itu yang sekalian Duh, sembah, Iya, tadi katanya disuruh orang. yang nyuruh bawa pisau. Iya.
Tadi katanya Enggak, ada orang. orang yang ngasih. Siapa? Ada, kamu kenal orangnya? Laki-laki loh. Siapa? Gimana sekarang? Iya, laki-laki tadi. Dia pakai kopi ya. Terus Iya, iya. kenapa disuruh apa kamu? Katanya disuruh bawa pisau. Buat apa? Disuruh bawa ke sini. Buat apa? Bahwa saya kan ke sini benar-benar saya mau maaf, saya sudah mengganggu agama dan beribadahkan. Kenal orangnya, kenal. Tadi itu orangnya pakai masker gitu. Jumpa di mana tadi? Di situ itu. Di mana? Iya, saya itu tadinya mau ke situ, mau ke kakak. Bapak lihat KTP-nya. Rumah kakak? Saya nggak punya KTP, saya umur baru 18 tahun. 18 sudah punya KTP. Belum, soalnya saya orang Madura. Iya, saya berangkat nggak dibolehin, nggak bisa katanya kalau 18 tahun. Langsung ke sini. Iya. Tahu alamatnya sini siapa yang ngasih tahu? Orang. Katanya disuruh masuk ke sini. Disuruh ketemu bawa pisau. Itu katanya gini. Itu Bunda Marianya itu punya anak. Bunda Marianya Itu ngomong nanti di luar. Bunda Mariana itu bawa anak kan, bener kan? Pertanyaan nggak mau jawab apa enggak? Bawa anak. Itu ada suaminya kan? Kita jawab dulu. Iya, ada suaminya kan? Ya, jadi perempuan ini tadi dia datang ke gereja pada waktu misa ya, dan kejadiannya memang misa sudah selesai dan dia membawa sebilah pisau. Dan ketika ditanyain kenapa kamu datang sini, dia katanya disuruh sama orang pakai kopiah loh katanya yang ada di luar. Tapi orangnya siapa nggak tahu juga gitu loh. Dan dia datang membawa pisau ke gereja, itu tentunya ada niat buruk tentunya ya. Pasti dia ingin melukai orang, entah ingin menusuk orang atau apa, saya kurang tahu. Tapi kalau saya lihat dari gaya dia ngomong, gaya dia ini sepertinya dia sedang atau sebelumnya itu dicuci otak. Dia dikasih tahu tentang Kristen atau Katolik dan lain-lain, dan kemudian itu yang disampaikan. Kelihatan sekali bagaimana dia kebingungan, linglung, ya kayak orang yang nggak tahu apa-apa begitu. Dan kemudian ketika dia datang, ya mungkin karena panik, takut, dia tidak melukai orang. Tapi yang lucu dia ke situ malah ngajakin debat gitu. Ngajakin debat dan dia menanyai tentang bagaimana itu Bunda Maria itu punya anak, punya suami loh katanya. Maksudnya pertanyaan ini mau ngarah kemana? Ataukah dia, kalau saya lihat ya, saya analisa dari statement-statement yang sebelumnya, dia kan mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu yang mengutus dia dan Allah lah yang harus disembah. Bukan Yesus itu yang mana dia adalah anak dari Maryam dan Maryam punya anak, Maria punya anak Yusuf. Punya suami Yusuf, memiliki anak Yesus yang disembah oleh orang Kristen dan orang Katolik begitu. Dan kalau saya lihat ini memang dia nggak ngerti sebenarnya, ini kasihan sebenarnya anak-anak baru 18 tahun dia nggak ngerti tentang kekristenan, tentang doktrin Kristen. Jadi begini, kenapa Yesus itu sebenarnya dia disembah ya, karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, dalam Yohanes 1 ayat 14 firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang berikan padanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Nah, firman telah menjadi manusia dan kalau kita lihat Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dari sini sebenarnya sudah jelas bahwa Yesus itu Allah gitu yang jadi manusia. Kenapa dia harus jadi manusia? Saya jelaskan berulang-ulang, itu adalah untuk melakukan visinya, yaitu menyelamatkan manusia dari dosa. Dan kalau kita lihat loh, kenapa harus Yesus atau Allah yang datang ke dunia supaya mengorbankan dirinya? Karena hanya Allah yang bisa menjaga dirinya tidak berdosa. Seandainya saya orang berdosa, nggak layak untuk disalib dan tidak layak untuk menjadi kurban bagi manusia, nggak layak karena saya juga orang berdosa. Dan siapapun dunia ini nggak ada yang layak, nggak ada yang pantas karena kita manusia pasti jatuh dalam dosa.
Tetapi Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri, sehingga ketika dia jadi manusia, dia tidak memiliki dosa dan dia layak untuk mengorbankan dirinya menembus setiap dosa manusia. Dan ya wajar kita menyembahnya, wajarlah kita ini karena dia adalah Allah gitu. Dan konsep ini gak akan pernah kamu pahami dek. Kamu aja gak ngerti ajaran Kristen sebenarnya. Siapa yang mendoktrinasi kamu sebenarnya. Nah ini ya penyakit lama lah ya, menjelang Natal, menjelang Desember orang Kristen bersuka cita. Nah ada orang-orang tertentu yang kepanasan, berusaha untuk mencelakai orang lain, berusaha untuk melakukan hal-hal yang buruk kepada orang-orang lain. Ya karena apa sih? Karena kami bersuka cita, kalian gak seneng gitu. Tapi yang menarik di sini yang perlu kita garis bawahi adalah orang-orang Kristen, orang Katolik yang ada pada waktu itu, mereka tidak dengan emosi main hakim sendiri melakukan sesuatu yang buruk kepada mereka. Ini ya respon yang beda ya. Saya nggak habis pikir ya, seandainya ada orang Kristen datang membawa pisau ke masjid, saya yakin dia keluar babak belur deh. Tapi ya saya syukur ya teman-teman saya yang di sana bisa menangani ini dengan berjiwa besar, dengan hati yang tenang. Dan inilah yang mesti dicontoh di negeri ini. Bagaimana orang-orang negeri ini harus melakukan kasih. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kasihlah musuhmu. Dan inilah spesialnya sebenarnya orang-orang Kristen ini ya. Inilah spesialnya bagaimana kita tidak dengan penuh emosi main hakim sendiri dan melukainya. Padahal kan cuma perempuan ya. Kalaupun mau dilukai kan gampang banget, satu orang juga beres gitu. Tapi bukan itu yang harus dilakukan. Tapi kita harus mengasihi. Buat teman-teman semuanya mari kita hati-hati ya. Sudah menjelang Desember, menjelang Natal. Hati-hati, banyak berdoa. Nah teman-teman, ini video klarifikasi yang mengaku kakak wanita yang berjilbab itu yang masuk ke dalam gereja dan bawa pisau. Non-Kristen menjadikan video tersebut senjata ampuh untuk mengcounter dan membalikan tuduhan kepada orang Kristen. Ya, seperti tadi komentar-komentar dari channel saudara kita Tase Ngaji. Nah, sementara video itu ada di channel Tanpa Ragi. Ya, waktu Tanpa Ragi bahas terkait dengan berita itu, lalu masuk seorang wanita yang tidak dikenal dan wanita itu mengaku kakaknya dari wanita yang berjilbab yang masuk ke gereja itu. Ya, lalu sang wanita tersebut mengklarifikasi bahwa adiknya itu kurang sehat, mengalami gangguan jiwa, sudah menikah, ungkapnya. Nah, sementara pengakuan wanita ketika ditanya oleh pihak gereja, di mana KTP Anda? Wanita berjilbab itu menjawab, dia tidak punya KTP. Mengapa? Karena belum umur 18 tahun, ungkapnya. Dan ini sebuah kejanggalan yang perlu dan patut kita pertanyakan saudara. Ya, sementara diklarifikasi yang mengaku bahwa sementara diklarifikasi tadi di mana seorang wanita yang tak dikenal itu yang mengaku kakaknya si perempuan berjilbab itu yang masuk gereja itu, yang mengatakan bahwa wanita itu adalah adiknya dan adiknya itu sudah menikah. Ya, jadi adiknya ini sudah menikah, sementara suami wanita tersebut tidak bertanggung jawab. Jadi akhirnya mengalami gangguan atau sakit. Nah, sementara kalau kita perhatikan penjelasan wanita tersebut ketika ditanya mana KTP-mu, lalu ia berkata tidak ada KTP-nya, belum berumur 18 tahun. Bagaimana mungkin orang yang sudah menikah tidak punya KTP? Ini pertanyaan yang patut kita pertanyakan. Sudah menikah lalu tidak ada KTP. Mereka ini ya tidak terima kenyataan, malah mereka menuduh balik orang Kristen. Coba di komentar yang pertama itu _ Ibnu Rushd yang mengatakan kasus ini dibikin oleh orang Kristen, sangat tidak masuk akal katanya. Masa orang Kristen buat-buat kayak gitu? Enggak seperti itu ya. Ya, Epic Gaming 92 berkomentar, Oten menuduh. Kalau Oten menuduh harus ada bukti. Ini bukan bicara menuduh dan ini adalah fakta. Faktanya adalah sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Apakah orang Kristen menuduh? Ini kan orang-orang yang tidak membaca berita,
orang-orang yang kerjanya hanya memfitnah dan memframing, lalu juga menuduh balik. Ya. Sementara kenyataannya sudah diamankan wanita ini di pihak kepolisian, lalu masa orang-orang yang tidak waras ini menuduh balik orang Kristen. Ya. Pihak kalian masuk ke dalam gereja dan terbukti ada juga dia bawa sajam dan sudah diamankan sajam yang dia bawa dan dijadikan sebagai bukti kepada kepolisian, dan lalu pihak kepolisian sudah bukan kerjanya. Ya, coba dibalik kasus ini. Misalnya orang Kristen masuk ke dalam ibadah saudara, dalam hal ini di dalam ibadah non Kristen, pasti saudara-saudara kita ribut heboh sejagat raya, dan kemungkinan pasti Bapak Benur dulu baru diamankan, ya, seperti anak Batak digeruduk saudara. Ya, sudah dilaporkan lalu tidak memberikan kesempatan kepada pihak berwajib. Oleh karena saudara, kiranya video ini video yang bermanfaat dan memberikan kita edukasi, terlebih mengcounter bagi mereka yang melakukan tuduhan balik terhadap umat Kristen. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.